Pernah nggak kalian merasa dihina atau direndahkan oleh orang lain? Kalau iya, pasti rasanya nggak enak banget kan? Tapi pertanyaannya adalah bagaimana sih cara terbaik untuk meresponnya? Apakah kita harus marah balik, diam saja, atau justru menunjukkan bahwa hinaan itu nggak berarti sama sekali? Di video ini, kita akan membahas tentang bagaimana cara kita sebaiknya merespon hinaan dengan sangat bijak. Berdasarkan teori psikologi dan perspektif ahli, yuk kita simak sampai selesai. Kenapa orang bisa menghina kita? Sebelum kita membahas tentang cara merespon, kita perlu tahu kenapa ada orang yang sampai menghina kita. Menurut psikolog, hinaan seringkali berakar dari masalah internal orang yang menghina. Misalnya, rasa cemas, rendah diri, atau kebiasaan mereka untuk merasa lebih baik dengan merendahkan orang lain. Dr. John M. Grohol, seorang psikolog, mengatakan bahwa orang yang suka menghina mungkin sedang mencoba untuk melampiaskan perasaan negatif mereka sendiri, atau mungkin mereka merasa tidak berdaya dalam hidup mereka. Jadi, ketika seseorang menghina kita, itu seringkali lebih tentang mereka daripada kita. Jadi, bagaimana merespon hinaan dengan tenang? Kalau ada orang yang menghina, apa yang harus kita lakukan? Salah satu respon yang paling bijak adalah merespon dengan tenang. Emosi kita mungkin langsung terpicu saat dihina. Tapi jika kita membiarkan emosi tersebut menguasai kita justru memberi kekuatan pada orang yang menghina itu. Psikolog dan penulis terkenal Daniel Goleman dalam bukunya Emotional Intelligence menjelaskan bahwa kemampuan untuk mengelola emosi, terutama saat kita diprovokasi, adalah tanda kecerdasan emosional yang sangat tinggi. Jadi, mengendalikan emosi saat dihina adalah bentuk kecerdasan yang seharusnya kita kembangkan. Tapi ada kalanya kita nggak bisa menghindari perasaan kesal saat dihina. Nah, alih-alih langsung merespon dengan kata-kata kasar, cobalah untuk mengubah hinaan menjadi sebuah motivasi. Misalnya, jika seseorang mengatakan kita nggak bisa melakukan sesuatu, jadikan itu dorongan untuk membuktikan bahwa mereka itu salah. Ahli psikolog positif Dr. Martin Seligman dalam teorinya tentang learned optimism mengatakan bahwa orang yang optimis cenderung melihat tantangan itu sebagai peluang, bukan ancaman. Jadi ketika kita dihina, kita bisa memilih untuk melihatnya sebagai peluang untuk berkembang, bukan sebagai hal yang merendahkan kita. Ini adalah kuncinya. Terkadang, cara terbaik untuk merespon hinaan adalah dengan diam. Ini bukan berarti kita lemah, tapi kita memilih untuk tidak membuang energi kita pada hal-hal yang nggak penting. Menurut Dr. Albert Ellis, seorang psikolog yang terkenal dengan teori Rational Emotive Behavior Therapy, kita memiliki pilihan untuk tidak terpengaruh oleh apa yang orang lain katakan. Karena itu adalah tanggung jawab mereka, bukan tanggung jawab kita. Diam bisa jadi sangat kuat, karena dengan tidak merespon, kita nggak memberi perhatian pada perilaku negatif tersebut. Seiring waktu, orang yang suka menghina akan merasa bahwa tindakan mereka tidak mempengaruhi kita, dan mereka mungkin akan berhenti dengan sendirinya. Merespon hinaan dengan bijak itu bukan hanya tentang bagaimana kita bertindak, tapi juga tentang bagaimana kita menjaga emosi, harga diri, dan kebahagiaan kita sendiri. Ingat, kita nggak bisa mengontrol apa yang orang lain katakan, tapi kita selalu bisa mengontrol bagaimana kita merespon. Misalnya, ada yang bilang ke kamu,
Kamu kerja agak bener di kantor aja, sok-sokan bikin usaha sampingan pulang kantor. Malah nggak karuan semuanya. Dari pelajaran di atas, kamu pasti sudah bisa meresponnya dengan elegan. Pertama, anggap saja orang yang menghina sedang punya masalah di rumah yang dilampiaskan di kantor ke orang yang dia anggap lebih lemah. Yang kedua, belajar untuk tenang dengan atur nafas. Kalau kamu langsung marah saat dihina, artinya kamu sudah masuk ke perangkap orang yang menghina dan kamu dianggap lemah karena bisa terprovokasi. Yang ketiga, daripada kita menghabiskan banyak energi dan pikiran untuk membalas, mending jadikan hinaan itu sebagai bahan bakar semangat kamu untuk terus berusaha. Jadikan usaha sampingan kamu berhasil, biarkan kesuksesan kamu yang menjawab hinaan mereka. Dan terakhir, diam adalah emas. Semakin kamu tidak merespon, hidup kamu lebih tenang, bahagia, dan bernilai tinggi. Sementara yang menghina akan capek sendiri dan malu sudah menghina kamu. Pesan terakhir, jangan hentikan langkah kamu hanya karena hinaan mereka. Percayalah, kamu sangat istimewa. Semoga video ini bisa memberi kalian perspektif baru dalam menghadapi hinaan. Kalau kalian punya pengalaman atau tips lain tentang cara merespon hinaan, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.